Selamat bertemu kembali dengan kevinkalia.id. Nah, hari ini kita kembali belajar Moodle ya. Dan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita membuat soal essay ya. Kalau sebelumnya sudah ada mengenai pilihan ganda, nah sekarang kita belajar bersama bagaimana membuat soal essay ya, atau soal uraian. Ada beberapa macam sih yang disediakan oleh Moodle, namun kita akan belajar beberapa juga, satu atau dua ya. Oke, yang pertama perlu disiapkan seperti biasanya, Bapak Ibu silakan login dan masuk ke kelas masing-masing. Dan kita siapkan ya, ini saya akan masuk ke mata pelajaran yang sudah saya siapkan, yaitu latihan Moodle. Nah, kita buat satu topik mengenai essay dan uraian ya. Kebetulan tadi kita sudah pelatihan, namun saya akan buat sekali lagi supaya bagi Bapak Ibu guru yang mungkin lupa bisa lihat ke video ini ya. Oke, saya akan tambahkan activity atau resource. Oke, saya ganti ke bahasa Indonesia dulu supaya yang kita pelajari pakai bahasa Indonesia ya. Scroll ke bawah dan kita tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, essay itu ada di quiz ya. Ya, kita tambahkan quiz. Soal essay ya. Soal essay atau uraian. Kemudian di sini informasi buat muridnya. Jawablah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya aja. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian waktu pengerjaan seperti biasa juga pastikan soal waktunya ya, jangan sampai salah waktunya. Oke, kemudian waktu pengerjaannya berapa lama ya, kita pakai yang standar 60 menit. Nilai ini KKM nya. Oke, yang lainnya biasa saja. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, untuk menambah soal essay ini seperti biasa, ini kita tambahkan soal, kemudian klik tambah yang ini, kemudian bikin soal baru. Nah, di sini ada pilihannya ya, mau apa, jawaban singkat, numerik, atau kita pilihnya essay. Nah, saat kita pilih essay ada informasi di atas, memungkinkan jawaban unggahan berkas atau teks daring. Teks daring berarti dia menulis langsung di Moodle ini, dan kemudian harus dinilai secara manual ya. Jadi essay ini harus dinilai secara manual. Oke, kita klik tambahkan. Ini nomor soal, kita isi nomornya aja, nomor 1 misalnya. Kalau nomor berikutnya tulis nomor 2 dan seterusnya. Nah, teks soal di sini soalnya ya. Jadi kita bisa tulis satu pertanyaan essay atau 2 sampai 3 ya. Yang penting pastikan bahwa saat anak menjawabnya, pada saat siswa menjawabnya, dia juga harus menuliskan nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, 3 jawabannya apa. Karena ini dinilai secara manual, jadi kita bisa kumulatif menilainya ya. Misalnya 1 benar atau 2 salah atau dan seterusnya, dan bisa ada nilai untuk soal essay ini. Oke, minimal ini seperti ini. Saya sudah siapkan 3 pertanyaan di sini. Ya, saya copy saja. Kemudian saya paste di sini. Ya. Kemudian opsi jawaban ya, kalau jawab yang panjang kasih panjang anunya ya, kasih panjang ukuran kotak inputnya sehingga dia bisa mengetik dengan agak lebih leluasa. Batas kata minimum ini perlu diaktifkan ya, minimal berapa kata ya. Nah, sudah pasti di atas 3 kali 3. Kalau 3 pertanyaan seperti ini berarti kan kalau satu pertanyaan minimal 3 kata, berarti 3 tambah 3 tambah 3 ya minimal 10 kata ya.
Kalau satu pertanyaan 3 kata, berarti kalau 3 pertanyaan minimal 10 kata ya. Oke, batas maksimum tidak perlu supaya dia bisa menulis yang panjang. Template jawaban juga tidak perlu. Informasi penilaian ini juga tidak perlu. Kemudian kita klik simpan perubahan ya. Dan soalnya sudah jadi, satu soal essay. Nah, essay ini mudah karena kita tidak buat banyak pilihan di sana ya, yang bisa memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini kita bisa pratinjau, yaitu melihat kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, di murid nanti munculnya seperti ini ya, jadi dia bisa menuliskan ya jawabannya satu apa begitu ya, nomor 2 apa gitu, nomor 3 apa gitu, dan terakhir dia simpan terus kirim dan selesai. Oke, itu soal essay yang perlu perlu kita nilai secara manual. Nah, apakah ada soal essay yang bisa diperiksa secara otomatis? Ada, namun itu adalah namanya essay jawaban singkat ya. Jawabannya harus kita siapkan beberapa alternatif sehingga jika anaknya menjawab sesuai alternatif-alternatif itu, dia akan dapat nilai. Oke, saya kasih contoh aja di sini sekaligus ya. Saya tambah soal, saya bikin soal baru. Nah, ini pilihannya di sini nih, jawaban singkat ya. Kemudian saya tambahkan. Oke, nomor soal ini karena masih dalam satu ini, jadi saya tulis 2. Teks soal, misalnya sebutkan nama Presiden Republik Indonesia saat ini. Nah, kalau kita pertanyakan seperti ini, tanda tanya jangan lupa, maka jawabannya bisa ada beberapa ya. Nah, kita abaikan huruf besar huruf kecil karena kemungkinan anak-anak akan mengetik ada yang huruf besar dan ada yang huruf kecil. Nah, di sini jawaban-jawaban ini harus kita tulis kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi misalnya yang benar itu Joko Widodo. Ini Joko Widodo. Kemudian ada yang jawab lagi Jokowi ya. Nah, kalau yang menjawab Joko Widodo kita bisa kasih nilai 100, yang jawab Jokowi misalnya 50 atau berapa gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin insinyur titik ya, insinyur Joko Widodo. Nah, yang ini kita kasih nilai juga 100 ya kalau ada yang jawab seperti ini. Oke, dan kita bisa tambahkan lagi kemungkinan-kemungkinan jawaban yang mungkin kita kasih nilai 100 atau nilai 50 gitu ya. Nah, 3 jawaban ini yang kita anggap benar, yang Jokowi kita anggap nilai 50, yang benar kita Joko Widodo, sama ada yang tulis insinyur Joko Widodo. Oke, kita simpan perubahan. Nah, soal nomor 2 ini bisa kita lihat kalau kita klik, kemudian pertanyaannya sudah muncul. Ini kita bisa yang namanya pratinjau ya. Pratinjau ini tampilan yang akan muncul di laptop atau di HP siswa. Nah, sebutkan nama presiden saat ini, dia akan memberikan jawaban di sini. Ya, dan jawaban di luar tiga jawaban yang kita masukkan tadi akan otomatis dianggap salah. Ya, yang benar 3 jawaban itu, 2 dapat nilai 100, 1 dapat nilai 50. Yang dapat 50 yang mengatakan Jokowi saja. Oke. Begitu kira-kira demikian kita membuat
buat soal essay ya, baik yang diperiksa secara manual maupun yang diperiksa secara otomatis. Oke, kira-kira demikian. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa membantu.